Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat sedulur Tugu. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelayanan radiologi yang ada di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan bersama kita saat ini ada pakar radiologi. Di sini ada Ibu Subekti Nugraheni selaku koordinator pelayanan radiologi. Biasa kita panggil dengan Ibu Heni, ya? Iya. Apa kabar Mbak Heni? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Dan ada juga Ibu Ulia Indrayani selaku petugas proteksi radiasi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Kita sehat-sehat selalu dan saat ini kita ada di sini karena semua berkat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai dengan kemarin itu tanggal 8 November kita memperingati Hari Radiologi Sedunia. Oh, radiografi ya? Oke. Kenapa sih ada apa di tanggal 8? Kenapa tanggal 8 November? Apakah itu karena penemuan radiasi atau lahirnya Bapak penemu radiasi atau apa? Monggo mungkin bisa dijelaskan dengan Bu Heni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi sobat sehat sedulur Tugu. Dalam kondisi yang masih jaga jarak, pakai masker, tapi kita coba isi podcast ini dengan suasana yang tetap sehat dan bahagia. Tanggal 8 November kemarin memang di instalasi radiologi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Radiografi Sedunia. Di hari itu adalah hari pertama kali ditemukannya sinar X oleh Bapak W.C. Komkatronsen. Jadi pemanfaatan sinar X sudah sangat kita ketahui di dalam dunia kesehatan dan sampai hari ini bahkan mungkin di tahun-tahun ke depan pemanfaatannya akan lebih lagi. Jadi tahun ini kita memperingatinya walaupun cukup sederhana di internal radiologi. Kita sempat memberikan sedikit arahan tentang proteksi radiasi kepada pengunjung dan keluarga yang saat itu datang ke radiologi Tugurejo. Begitu, Kak. Oh, pada saat tanggal 8 itu, 8 Iya, November tanggal kemarin. 8 kemarin. Secara intern aja ya, Mbak? Iya, internal. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita akan kupas tuntas masalah apa itu radiologi, apa itu radiasi yang berhubungan dengan sinar X. Mungkin masyarakat umum juga masyarakat awam itu takut kalau dengar namanya radiasi atau sinar X itu, karena banyak yang mengatakan banyak negatifnya daripada positifnya. Mungkin di sini Mbak Heni bisa menjelaskan bagaimana radiasi itu bisa supaya masyarakat nggak takut lah, intinya gitu, dan apa manfaatnya gitu. Monggo. Baik, saya coba jelaskan ya. Tapi Mbak Ati nggak takut ya dengan kami ya, orang-orang dari radiologi ya. Takut kalau mau mencercing gitu. Jadi untuk sobat sehat sedulur Tugu, yang jelas saat panjenengan datang ke instalasi radiologi, tenang, jangan takut. Di tempat kami memang sumber yang kita gunakan adalah sumber radiasi, tetapi radiasi itu buatan. Jadi hanya memancar saat kita melakukan penekanan tombol sehingga muncul sinar X, dan itu sudah dilindungi karena pemanfaatan sinar X itu kita lakukan pemotretannya di ruangan khusus yang didesain sedemikian rupa sehingga radiasinya tidak akan menyebar atau keluar dari ruangan. Nah, kalau bicara masalah radiasi kayaknya memang momok ya Mbak, ya artinya banyak manusia yang bikin mandul, bikin kanker, hanya itu yang bikin takut. Nah, tapi insya Allah banyak manfaat yang kita pakai. Salah satu manfaat dari pemakaian sinar X itu membantu menunjang, menegakkan diagnosa suatu penyakit. Artinya keraguan-keraguan dari atau kecurigaan dari dokter klinisi itu bisa ditegakkan tatkala ada pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang selain laboratorium adalah X-ray atau radiologi. Nanti tampilan dari gambar atau image yang ditampilkan itu bisa menunjukkan misalnya kelainannya seperti apa, karena sinar X itu menampakkan gambar dalam tubuhnya pasien. Jadi
organ di dalam tubuhnya, pembuluh darahnya, tergantung dari pemeriksaan yang saat ini dilakukan. Jadi untuk sobat sehat sedulur tubuh semua, tatkala panjenengan ke instalasi radiologi untuk melakukan pemeriksaan X-ray, jangan bingung. Diketahui dulu jenis pemeriksaan yang mau dilakukan apa. Misalnya pemeriksaan Ronsen atau pemeriksaan USG atau pemeriksaan CT scan. Nanti dari kami akan mencoba menjelaskan tata cara atau prosedurnya Mbak Ati. Jadi gimana toh mau persiapannya seperti apa, pemeriksaannya yang mana, ruang tunggunya di mana, seperti itu. Jadi jangan bingung, tanyakan ke petugasnya, nanti kita akan jelaskan. Jadi jangan takut lagi ya untuk berkunjung ke instalasi radiologi, karena insya Allah aman, sudah dilindungi, dan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita patuhi supaya sinar radiasi ini benar-benar pemanfaatannya tepat dan akurat. Berarti memang bukan cuman radiasi ya yang ada di radiologi, itu bukan cuman foto X-ray. Tadi ada USG, MRI. MRI itu ada nggak sih, Bu? MRI ada, tapi untuk saat ini di instalasi radiologi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah masih kita usulkan. Jadi doakan saja, sobat sehat juga kita doakan ya, semoga tahun depan kita dapat ini alat MRI. Jadi sobat sehat sedulur tubuh bisa berkunjung ke instalasi radiologi untuk pemeriksaan MRI. Oke, mudah-mudahan segera terrealisasikan ya. Terus untuk Ibu Ulia, itu tadi Mbak Heni menjelaskan kalau ada nih proteksi radiasi, ada aturan yang harus diikutin supaya tidak kena radiasi yang berlebihan ya. Ya, mungkin Mbak Ulia bisa menjelaskan? Oke. Ini mungkin kaitannya dengan pasien dan petugas ya. Jadi untuk pasien sendiri dan petugas emang ada batasan-batasan tertentu yang kalau pasien sebenarnya tidak ada, karena pada prinsipnya emang radiasi diberikan kepada pasien untuk menegakkan diagnosa. Jadi seberapa banyaknya radiasi diperlukan itu selama dibutuhkan diberikan, tapi tetap harus memperhatikan prinsip radiasi, yaitu tentang limitasi. Jadi walaupun tidak ada ambang dosis untuk pasien, tetap harus diupayakan seminimal mungkin dosis radiasi diberikan kepada pasien. Sedangkan untuk petugas, di samping desain bangunan yang sudah dibikin sedemikian rupa, kita tahu kalau di radiologi itu banyak syarat untuk bangunan itu sendiri, di samping tebalnya, untuk istilahnya penahan radiasi untuk antara petugas dengan alat, itu ada harus desainnya sendiri. Jadi itu sudah benar-benar ditentukan, dan batasan dosis untuk petugas sendiri itu telah ditentukan dengan peraturan Kepala Bapeten itu nomor 4 tahun 2013. Maaf agak sedikit lupa ya. Untuk petugas radiasi itu batasannya per tahun 20 milisievert. Sedangkan untuk masyarakat itu 1 milisievert per tahunnya. Per tahun ya. Yang dianggap masyarakat itu satu, bisa pengunjung di sekitarnya, kan pasti ada ruang tunggu. Ruang tunggu itu pasti ada masyarakat. Yang kedua, yang mengantar pasien. Jadi keluarga pasien itu juga kan ketika diperlukan untuk dipegangi pasien itu kan dia paling tidak harus ada batasannya lah, itu batasannya 1 milisievert per tahun. Sedangkan untuk masyarakat sendiri insya Allah sih radiologi Tugurejo insya Allah aman, karena kita sudah melakukan istilahnya pengukuran paparan itu dilakukan setiap tahun sekali, itu minimal itu paling tidak dilakukan di daerah, diambil beberapa titik. Iya, di beberapa titik, di depan pintu, di depan pintu ruang tunggu itu, di ruang petugas. Itu insya Allah sampai terakhir dilakukan itu nilainya insya Allah aman. Karena emang desain bangunannya untuk radiologi sendiri sudah temboknya tebal, masih dilapisi timbal. Itu insya Allah sudah memenuhi sekali. Jadi jangan takut untuk datang ke radiologi. Kalau emang diperlukan untuk ke radiologi, intinya seperti itu. Tapi jangan kaget Kati kalau berkunjung di instalasi radiologi, temboknya tebal, sudah ada PP-nya, sinyalnya yang hilang. Jadi memang seperti itu, ada plus minusnya ya. Berarti kalau selama di dalam ruangan radiologi itu sinyalnya memang
Iya. Terus kalau ada yang urgent mau menghubungi, apalagi petugas nih, petugasnya kan nggak selalu berada di situ, kurang lebih 8 sampai 9 jam ya. Berarti nggak bisa komunikasi berarti ya? Kita pakai telepon antar ruangan. Oh, Jadi nanti ada yang menghubungi, yang mau tidak mau membawa teleponnya tempat petugasnya. Oke, berarti komunikasi tetap jalan ya. Oke, terus mengenai itu tadi Mbak Ulya, paparan yang buat petugas, buat pengantar pasien sama masyarakat umum yang di situ maksudnya penunggu pasien nilai atau batas dosis. nilai batas dosis itu bagaimana mengeceknya? Apakah mereka punya alat sendiri atau gimana? Kalau untuk masyarakat sih tidak ada alat tersendiri, tapi kan masyarakat itu dia tidak setiap hari di situ. Ketika dia mungkin dia hanya berkunjung ke radiologi pada hari itu saja, itu kan kemungkinan untuk mendapatkan nilai 1 milisievert itu kecil sekali, kecil sekali. Setahun lagi ya itu penilaiannya ya. Nah, yang perlu dicermati adalah untuk petugas. Untuk petugas sendiri, ketika kita bekerja di lingkungan radiasi, satu yang perlu diperhatikan adalah untuk proteksi radiasi petugasnya. Jadi karena itu emang harus benar-benar diperhatikan ketika kita akan memulai suatu pemeriksaan radiologi. Dan bukan kebenaran sih, emang sudah didesain ya istilahnya di ruang radiologi itu untuk ruang petugas emang sudah disendirikan. Jadi ada ruang sendiri yang ini misalnya ruang pemeriksaan ya, di dalamnya ada ruang alat kontrolnya. Jadi ketika kontrol tabelnya istilahnya kalau di radiologi. Jadi di situ itu telah dibatasi dengan tembok perisai yang tebal juga, dia temboknya tebal, yang kaca untuk mengintainya melihatnya pasien yang itu kaca tebal itu juga dengan ketebalan khusus 2 mm PB minimal itu ya. Lalu temboknya juga tebal dan sudah dilapisi PB. Ya, dan ketika emang dibutuhkan petugas untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan, yang perlu diperhatikan adalah pakai alat pelindung. Alat pelindung bisa berupa apron. Kalau kita namanya kalau petugas itu pakainya apron, kan ada beberapa pemeriksaan malah kita harus ikut di dalamnya. Oh, apron itu yang kayak baju. Iya, kayak kalau orang masak tuh kayak celamek gitu. Iya, Cuma celamanya bukan sembarang celamek itu. Celameknya tuh berat itu. Iya, berat. Saya pernah seperti itu waktu memeriksakan anak saya disuruh pakai itu, waduh, rasanya berat. Kalau dipakai terus sama petugas kan ya mungkin encok ya. Kalau misalnya pemeriksaannya agak lama ya emang agak terasa sih. Kalau misalnya makan waktu lebih dari 10 menit ya agak terasa juga sih sebenarnya karena berat, karena dia paling enggak dia timbal itu kan kayak besi gitu ya, timbal berat, gitu. Iya, jadi agak berat. Tapi aman. Iya, paling enggak aman. Dia tidak tembus ke alat timbal. Iya, jadi dengan memakai alat itu setidaknya diharapkan organ-organ kita yang reproduksi kita tertutupi. Jadi paling enggak bagian tubuh tertutupi, kalau ada leher juga tertutupi, kalau perlu pakai kacamata Google itu udah khusus untuk berat ya ternyata di radio, tapi demi safety. Iya, benar. Terus selain itu juga kan kita tetap ya kalau bekerja di medan radiasi itu pasti kita terpapar. Nah, bagaimana mengontrolnya? Kita menggunakan alat pemantau paparan radiasi terdepan namanya TLD. Saya kebenaran bawa contohnya nih, alatnya seperti ini ya. Kecil ya. Iya. Itu ini kita makainya ya. Jadi ini kita makainya selama periode 3 bulan. Jadi ketika nanti 3 bulan sudah dipakai, nanti kita kirim untuk dievaluasi. Dikirim kemana itu, Bu? Itu kirimnya kita ke Batan. Iya, dia nanti kita akan dikalibrasi dia akan diketahui nilainya paparannya yang kita dapat selama 3 bulan itu berapa. Ya, dari situ kita bisa ketahui nilai petugas radiasinya itu setiap 3 bulan itu seperti ini. Jadi Jadi nanti setelah laporan itu dievaluasi, petugas ini perlu penanganan atau tidak? Kalau masih aman, kerjanya. Tapi kalau dia mendapat lebih dari itu 20 milisievert itu, lebih dari 20 milisievert, ada kebijakan khusus lah. Kan untuk petugasnya. Itu lapornya ke instalasi radiologi lagi, nanti dikembaliin kepala instalasi lalu ke pengusaha instalasi. Jadi istilahnya kalau di sini direktur. Oke, jadi memang tetap terkontrol per 3 bulan itu dikirim ke Batan. Yang selama ini keliru anggapan bahwa masyarakat umum taunya ini penangkal radiasi, Kak. Penangkal? Penangkal petir. Iya. Ini bukan penangkal radiasi. Ini hanya untuk membaca
paparan dosis radiasi yang dikenai oleh petugas, karena hanya setiap satu petugas satu. Oh, berarti masing-masing ada. Oke. Sesuai namanya. Jadi petugas ini misalnya karena kami bekerja di area yang ada radiasinya, maka radiasi yang masuk istilahnya mengenai tubuh kami ini akan tercatat. Jadi tercatat, kemudian ini dievaluasi dalam kurun waktu 3 bulan kan kita evaluasi. Nah itu kondisinya melebihi standar atau enggak evaluasinya yang tadi. Nah kalau melebihi standar ada kebijakan khusus yang harus diberikan kepada petugas itu. Misalnya kebijakan khususnya itu apa? Dia harus cuti atau tetap kerja, nggak boleh kena radiasi kan? Di instalasi radiologi tadi kan nggak hanya radiasi kan, ada USG, ada yang lainnya gitu. Setidaknya dia tidak bekerja langsung, berhubungan langsung dengan radiasi. Mungkin bisa dialihkan ke bagian mana dulu yang tidak ada radiasinya. Itu tergantung kebijakan dari pimpinan juga sih sebenarnya. Iya. Berarti memang benar-benar ini monitoring secara personal ada. Per 3 bulan di evaluasi terus. Baik, sekarang tadi kan bilang sudah dimonitoring nih. Bagaimana kalau dengan ibu hamil? Ibu hamil itu kan kadang juga ada penyakit yang memang mau tidak mau harus dirongsok. Betul, seperti itu aman nggak dengan dosis yang seperti itu tadi, dengan ruangan yang sudah cukup memadai misalnya, tapi untuk ibu hamil sendiri itu berpengaruh nggak untuk dirinya atau bayi yang sedang dikandungnya? Kalau tadi kita bicara manfaatnya sinar X nih untuk penegakan diagnosa, karena dia bisa menampakkan bagian dalam tubuh. Nah, tetapi ada efek samping dari terkenanya tubuh dari sinar X tersebut. Sebenarnya berpotensi adanya mutasi atau perubahan sel tubuh pada manusia. Jadi makanya kalau setiap kali kita rongseng itu kita selalu memperhitungkan objeknya ini besar atau kecil, tebal atau objek yang difoto. Misalnya foto tangan dengan foto perut itu kan beda. Pemberian X-ray-nya, kekuatannya atau jumlahnya X-ray itu berbeda. Jadi setiap petugas wajib mengetahui bahwasannya kalau fotonya mau jadi bagus dan pemberian dosisnya tidak berlebihan, dia harus menyesuaikan. Ada nomor massa, nomor atom, kemudian ketebalan objek itu ketebalan objek, jaraknya juga harus diperhitungkan saat menyinari atau memberikan sinar X. Nah, dari hal-hal itu tetap ada efek samping berupa mutasi sel di tubuh pasien yang terkena. Nah, tapi sobat sehat sedulur deku jangan takut, karena terkena sinar X itu, mutasi selnya itu, walaupun beberapa jurnal menyebutkan ada yang berbentuk mutasi jadi kanker atau seperti itu, tetapi selama kita pemberiannya sesuai dengan aturan dan prosedur, masih sesuai dengan batas-batas yang ditentukan, insya Allah aman. Jadi pemberian untuk pasien insya Allah aman. Dan apabila panjenengan sudah dilakukan X-ray atau CT scan atau SIAM ataupun CAT lab, usahakan setelah itu panjenengan makan dan minum makanan yang bernilai gizi tinggi. Untuk apa tujuannya? Supaya sel-sel tubuh kita itu kan selalu berganti nih Kak Ati. Jadi kalau sel-sel tubuh kita itu beregenerasi, asupan yang kita dapatkan itu bagus, kualitasnya bagus, maka sel yang akan menggantikan juga bagus. Jadi tidak rusak ya? Iya. Walaupun tadi terlemahkan oleh sinar X, tapi kan kita nggak merasa dia ganti. Tapi karena sel kita itu setiap ini kan selalu berganti, digantikan dengan yang baru dan baru. Nah, nanti harapannya dengan asupan gizi yang bagus, sel yang tergantikan itu juga kualitasnya bagus. Jadi jangan takut. Kadang-kadang parno atau ketakutan dari masyarakat itu yang bilangnya bikin mandul, itu paling takut tuh. Jadi untuk ibu hamil pun minimal mungkin kalau tidak diperlukan tidak melakukan pemeriksaan sinar X, tapi tatkala memang dibutuhkan untuk pemeriksaan menggunakan radiasi sinar X, dan itu pasti sudah dikonsulkan baik dokter klinisi ataupun dokter kandungannya, pasti sudah harus mengetahui kondisi-kondisinya. Kalau di tempat kami biasanya memang harus dikonsultasikan, karena efek pemberian itu kan berpengaruhnya nggak cuma sama ibunya saja, tapi takutnya akan berpengaruh kepada perkembangan janinnya. Jadi seminimal mungkin atau sebisa mungkin
carikan Konsul. alternatif pemeriksaan yang lain Selama masih bisa. selama masih bisa. Tapi tak kala memang yang ditempuh harus dengan menggunakan radiasi sinar X, maka kita harus menggunakan tadi poin-poin untuk proteksi radiasi. Kalau fotonya dada, berarti janinnya kita lindungi dengan menggunakan apron. Baju yang kayak robot itu tadi berarti itu ya. Jadi kalau fotonya dada ya, Yang dilindungin bagian bawah janin. Oh, Misalnya ditutupin. di perut ya, perut ke bawah ditutupin. Seperti itu. Itu mungkin yang disebut dengan prinsip radiasi. Jadi kita di prinsip radiasi itu proteksi radiasi. Iya, iya. Prinsip proteksi radiasi itu ada 3, justifikasi, limitasi, dan optimasi. Ketika pada pasien hamil tadi dilakukan justifikasi dengan cara kita konsultasi, entah itu ke dokter pengirim atau dokter radiologi. Ini perlu tidak dilakukan pemeriksaan dengan sinar X. Itu prinsip justifikasi. Ya. Lalu untuk yang limitasi, kita memang ketika dia harus diperlukan, berilah paling tidak pembatasan dosis untuk ibu hamil ini. Untuk optimasi sendiri bisa dilakukan secara itu pemilihan faktor eksposi, pembelian proteksi. Jadinya prinsip proteksi radiasi itu harus benar-benar dilakukan kepada pasien, terutama untuk yang kasus ibu hamil seperti ini. Tadi sudah dijelaskan Ibu Heni, Mbak Heni ya, bukan Bu Heni. Masih muda, maneman kalau Ibu. Jadinya harus benar-benar diterapkan yang sudah dijelaskan tadi. Dengan cara menutup dengan apronnya, tergantung sih fotonya apa ya. Kalau misalnya emang dia posisi tidur dari atas, kalau emang dia berdiri, dia posisinya menutupnya dari belakang Yang gitu. penting konsep melindungi janinnya tadi. Jadi untuk sobat sehat sedulur tubuh, apabila panjenengan berkunjung ke instalasi radiologi, baik itu hanya mengantar saja ataupun panjenengan yang periksa, tolong informasikan kepada kami kondisi kehamilan panjenengan. Dan itu biasanya sudah kita pasang untuk rambu-rambunya. Apabila Anda hamil, Ada ya? Ada. Oke, di oke. setiap Ada. pintu ruang pemeriksaan radiologi. Pemberitahuan gitu ya. Karena kan kadang-kadang oke, kita adik hamil baru 2 bulan 3 bulan kan nggak kelihatan. masih langsing ya. Gitu, tesnya ya. Jadi, tolong informasikan ke petugasnya supaya kami bisa memberikan proteksi radiasi yang terbaik untuk panjenengan dan janinnya. Oke, berarti benar-benar bagus ya untuk proteksi radiasi yang ada di Rumah Sakit Umum Tugerjo. Jadi tidak perlu khawatir, baik yang hamil atau yang punya anak atau yang mungkin nganter, ya semuanya ada semua proteksi radiasinya untuk menghalang itu tadi apa namanya radiasi penangkal gitu. Bukan penangkal betul ya. Agar kita terkena paparan itu seminimal mungkin. Istilahnya seperti itu. Oke, menyangkut itu tadi. Saya kok jadi bertanya-tanya ya, untuk asupan gizi itu maksudnya asupan gizi setelah kena radiasi, ada ya makanan yang mungkin khusus nih untuk karena udah kena radiasi, apa ada memang dikhususkan apa enggak gitu? Kalau makanan khusus mungkin nggak ada ya Kak, ya, cuman yang bernilai gizi lebih artinya mungkin Tinggi sebenarnya kan protein biji-bijian ya, protein tinggi. Tinggi protein. Contoh. Salah satunya kacang hijau. Oh ya. Terus telur itu juga bisa, susu, cuman kan tidak semua orang suka beberapa jenis makanan ya. Jadi asupan gizinya aja kalau mau dari susu boleh, mau telur boleh, dari kacang-kacangan atau biji-bijian juga bisa. Itu membantu untuk jaringannya nggak rusak gitu ya? Jaringan yang sudah Supaya kena sel tadi yang berganti. ya. kualitasnya bagus. Emang kerusakannya itu tidak serta-merta kelihatan sih. Paling tidak kan kita ada usaha, seandainya kita habis dapat radiasi. radiasi ya, paling tidak ayo untuk menghindari adanya kerusakan. Kita kan tidak berpikir pasti rusak, enggak. Untuk menghindarinya, ayo kita perbaiki dari diri kita sendiri dengan cara asupan protein dan gizi yang tinggi seperti itu. Kalau misal tidak terkena radiasi juga nanti setiap hari itu sel tubuh kan terganti. Iya. Supaya ini kualitasnya bagus, nanti makannya juga bagus. Oke, berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya, dan nggak usah takut lah intinya gitu. Oke. Sekarang mungkin pertanyaan berikutnya, ada nggak sih persiapan yang dilakukan untuk persiapan untuk pemeriksaan seperti ronsen itu tadi? Ronsen itu kan macam-macam ya Bu, dari atas kepala sampai ujung kaki itu kan Bisa banyak. dironsen semua. Nah tapi kan nggak semuanya bisa, masa semua tubuh sesuai kebutuhan aja yang mau dironsen dah. Itu ada nggak persiapannya kayak USG, CT scan, terus ronsen biasa gitu, ada nggak ya?
Jadi sobat sehat sedulur tubuh kadang-kadang mungkin bingung ya kalau waktu petugas pendaftaran menjelaskan yang ini kok persiapannya A, yang ini persiapannya B gitu ya. Nggak usah khawatir karena setiap pemeriksaan di instalasi radiologi Tugu Rejo itu memang ada tahapan-tahapannya. Kalau untuk pemeriksaan yang membutuhkan persiapan biasanya ini untuk terkait dengan contoh misalnya pemeriksaan USG perut itu butuh persiapan. Sedangkan kalau USG payudara, USG tiroid itu tidak membutuhkan persiapan. Jadi apabila Bapak Ibu berkunjung ke instalasi radiologi RSUD Tugu Rejo, jangan bingung dan tanyakan saja ke petugasnya jenis pemeriksaan yang Anda jalani apa. Kalau hanya foto tangan atau foto kaki itu kan kita tidak memerlukan persiapan berarti. Jadi hari itu bisa langsung dikerjakan. Tapi tatkala panjenengan akan menjalani foto perut itu harus dipersiapkan supaya apa? Gambaran fotonya jelas, berarti daerah perut harus kita bersihkan. Salah satu cara bersihkannya gimana? Dengan puasa, makan makanan yang rendah serat atau bubur kecap, kemudian diberi obat urus-urus seperti itu. Ini menjadi beda tatkala yang difoto sama-sama perutnya, tapi tujuan yang dilihat beda. Contohnya yang tadi untuk melihat perutnya, tapi yang difoto perutnya untuk melihat tulang belakangnya. Nah itu juga tidak ada persiapan. Jadi sobat sehat sedulur tubuh jangan bingung tentang persiapan pemeriksaan. Nanti biasanya petugas akan menjelaskan tentang detail dan prosedur pemeriksaan. Kalau memang itu memerlukan persiapan, biasanya kita sampaikan di awal. Jadi biasanya tidak bisa dikerjakan di hari panjenengan daftar hari itu karena persiapannya tadi. Dan seringnya biasanya kita programkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan dengan persiapan. Kalau untuk pemeriksaan yang tanpa persiapan bisa langsung dikerjakan hari itu. Termasuk untuk beberapa pemeriksaan saluran perkencingan, saluran pencernaan, saluran reproduksi itu butuh persiapan sehingga memang butuh penjadwalan khusus. Nah itu harus janjian dulu dengan pihak petugas pendaftaran radiologi untuk diberitahukan persiapannya. Kenapa butuh persiapan Kak Atik? Supaya gambar yang akan kami tampilkan itu benar-benar informatif dan maksimal. Berarti bukan untuk mengobatin, itu tadi seperti yang dijelaskan di depan tadi kan ya, bukan untuk mengobati. Pemeriksaan radiologi itu bukan untuk mengobatin, tapi untuk penunjang diagnosa dari dokter-dokter yang sudah mengirim. Berikutnya apalagi ya, lama nggak sih itu pemeriksaan radiologi itu? Lama nggak ya Mbak? Nanya gimana? Ya maunya apa sama enggak gitu ya? Kalau bisa sih jangan lama-lama karena kan kita ada di radiasi gitu kan ya. Iya betul. Apalagi kondisi pasien lagi sakit ya jangan lama. Betul. Yang perlu diketahui setiap permintaan dari dokter klinisi kita kan hanya membuat ronsen tatkala ada permintaan dari dokter klinisi. Jadi mohon maaf sobat sehat sedulur tubuh, kalau panjenengan mau periksa ke instalasi radiologi minimal harus ada pengantar dari dokter klinisinya. Di situ biasanya berbunyi jenis permintaan yang diminta apa, jenis pemeriksaan radiologinya yang diminta apa, misalnya foto gigi atau panoramik, kemudian USG atau foto perut, foto kaki atau ekstremitas. Jadi harus ada dari surat pengantar yang dibawa untuk ditunjukkan ke petugas pendaftaran kami. Nah, lama atau tidaknya jenis pemeriksaan tergantung dari yang disuun dokter klinisinya. Kalau dia hanya pemeriksaan tanpa media kontras atau tanpa persiapan, bisa hari itu jadi bisa dikerjakan, kemudian hasilnya juga bisa ditunggu. Tapi tatkala membutuhkan persiapan, otomatis kan hari itu nggak bisa dikerjakan ya Kak Ati. Berarti kan kita janjian lagi nih. Nah nanti untuk pemeriksaan saluran perkencingan, saluran reproduksi, saluran pencernaan, dan saluran yang lain, memang waktunya akan lebih lama ketimbang pemeriksaan yang sederhana seperti tadi tangan, kaki, ekstremitas, dan tulang-tulang gitu. Tapi tidak lebih dari, biasanya tidak melebihi dari 1 jam. Paling panjang itu kalau non sewu kalau ada penyulitnya. Karena setiap pemeriksaan itu kan kita selalu konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, ini mau dibikin proyeksinya tambahan apa, pemasukan media kontrasnya seperti apa gitu. Jadi kita kalau seperti itu konsulnya dengan dokter spesialis radiologi. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri.
Oke. Gitu. Ini tertarik saya tadi tuh ada yang namanya media kontras. Iya. Itu media kontras itu yang persiapan apa enggak? Terus kontrasnya sendiri itu apa? Saya ingat saya itu kalau kontras itu kan tingkat ketajaman atau nih lebih kontras Bayangannya nih. dengan ceper. Iya, cetar bahannya lah ini. Boleh dijelaskan mungkin, Mbak Eni? Nanti mungkin saya tambahin dari Mbak Ulian ya. Kalau memang masyarakat umum kontras mesti itu ya perbedaan Iya. sangat minimal. Sebenarnya itu yang konsep itu yang mau dicari. Jadi media kontras itu bukan obat yang dimasukkan untuk mengobati, bukan, tetapi adalah obat yang dimasukkan saat pemeriksaan radiologi. Jadi sel maternya saat pemeriksaan radiologi dengan tujuan untuk meningkatkan atau enhancement kontras tadi ya. Sehingga gambaran itu akan semakin jelas dan informatif. Jadi tujuannya kalau kita minum obat kan obat ini Kak Eti. Iya. Kali ini enggak. Kontras itu bisa ada yang diminum, ada yang dimasukkan non sewu lewat bawah, ada yang dimasukkan lewat suntikan seperti itu. Tapi tujuan dari semua itu untuk biasanya markering atau penanda. Terus yang kedua untuk meningkatkan organ itu kelihatan gambarannya. Jadi informasinya akan lebih maksimal karena kalau enggak kita kasih obat kontras tadi ke Atik, kita susah melihat organ di dalam tubuh. Kan di perut ini kalau kita foto itu kan tampaknya dari depan ya, kita nggak tahu ususnya yang mana, hepar atau hati yang mana, pankreas atau empedu yang mana. Tapi tatkala itu kita masukin media kontras, maka beberapa organ itu akan menyerap sehingga gambarannya akan berarti dia semacam warna ya kan? diwarnain ya kan bukan cuma ya betul. Berarti dia hanya melihat melalui bisa dimasukin lewat mulut gitu ya? Iya, seperti obat ya? Ada yang diminum, dicairkan dulu, ada yang diminum, kemudian ada yang disuntikkan. Ya itu tadi ada ya. yang lewat bawah Itu. Jadi tergantung jenis pemeriksaannya. Lebih cetar gitu ya. Jadi di foto itu lebih cetar. Oke. Baik, ada lagi tadi penjelasan dari Mbak Heni itu ada ngomongnya tadi apa ya? Panoramik. Apa panoramik itu? Jenis-jenis pemeriksaan ya. Kalau di handphone itu kan, di handphone panoramik itu kan ada macam-macam kamera tuh handphone ini. Penampakannya ini, lebar gitu ya, panorama gitu ya. Sebenarnya hampir sama ya. Prinsipnya sama. Panorama. Jadi itu kalau apa itu? jenis-jenis pemeriksaan radiologi selain pemeriksaan tadi ada pemeriksaan sederhana ya, ada pemeriksaan tingkat lanjut, ada pemeriksaan canggih. Nah, ada pemeriksaan panoramik, itu pemeriksaan gigi geligi yang kita tampilkan itu secara menyeluruh dari rahang kanan ke rahang kiri, dari rahang atas rahang bawah, semua kelihatan dalam satu tampilan full film radiografi itu. Jadi memang sistemnya sama, dipanoramakan gambaran itu. Jadi kelihatan ujung gigi geraham yang sebelah kanan sampai gigi geraham yang sebelah ketemu kiri. nanti ya. Jadi memang dibuat melebar. Oke. Berarti kalau seperti ini kan kayaknya kecil ya Kak Ati, tapi saat nanti dipanoramikan atau dipanoramakan gambarannya akan melebar dan informasinya akan kelihatan akar giginya, emailnya. itu berarti Lubang atau enggak, bisa kelihatan ya. Iya, jadi memang informasi itu yang mau kita tampilkan sehingga membantu para dokter klinisi untuk menentukan terapi berikutnya atau obat berikutnya. Berarti itu panoramik itu foto gigi geligi. Iya, foto gigi geligi. Oke, itu termasuk sederhana ya, pemeriksaan sederhana. Oke, berikutnya tadi sekarang tadi kita sudah dijelaskan, sudah ngerti tentang radiasinya ke human ya berarti ya pasien, keluarga pasien, petugas. Nah sekarang bagaimana dengan alatnya? Mungkin Mbak Ulia sebagai proteksi radiasi ada nggak sih penanganan khusus buat alatnya? Misalnya radiasi itu kan berbahaya. Suatu saat alatnya rusak itu ngefek nggak dengan bahaya yang di? Jelas. Mungkin coba. Jadi mungkin yang perlu diketahui adalah alat ronsen digunakan tuh ada izinnya. Dia layak atau tidak digunakan itu pasti ada izinnya dulu. Dan izin yang mengeluarkan adalah Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Itu negara itu. Ini alat ini layak dan diizinkan untuk operasional. Izin operasionalnya alat itu izinnya dikeluarkan oleh Bapeten setelah melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh rumah sakit.
Jadi tahap-tahapnya macam-macam, diantaranya adalah alat itu harus diuji layak atau tidak. Uji itu dilakukan dengan uji kesesuaian. Uji kesesuaian itu dilakukan untuk alat itu biasanya 3 atau 4 tahun tergantung alatnya apa. Gitu ya. Kalau untuk mamografi, alat mamografi itu 3 tahun. Kalau alat yang biasa itu ya konvensional, CT scan itu 4 tahunan. Uji masa berlakunya itu 4 tahun sekali. Itu diuji semua komponen yang ada di alat-alat tersebut, diuji sehingga dinyatakan layak untuk dioperasionalkan. Selain itu, selain alat itu juga dilakukan 4 tahun sekali, setiap tahunnya juga dilakukan pengujian. Jadi dia layak untuk tetap dilakukan, tetap digunakan untuk pelayanan, itu setiap tahunnya juga dilakukan. Namanya uji kalibrasi. Nah, jadi selain dari pihak rumah sakit sendiri, pihak instalasi, bukan rumah sakit, instalasi sendiri juga tetap melakukan checklist harian, dan juga dari mungkin kaitannya kita bekerja sama dengan instalasi IPSRS ya, IPSRS kita sebutnya, dia juga untuk maintenance-nya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, kita lapor ke rumah sakit. Apa ini alat ini, kita kan ada beberapa kali juga sering misalnya ada sering error alat gitu, Pak ini error. Jadi pihak rumah sakit harus langsung segera turun, dan biasanya cepat langsung turun, begitu tangani, begitu sudah tahu kerusakannya segera diperbaiki. Itu kan rutin dilakukan. Jadi kita benar-benar yakin alat ini layak atau tidak digunakan untuk pelayanan. Jadi jangan ragu untuk pasien yang datang ke pasien atau pasien yang datang ke radiologi misalnya untuk ronsen, insya Allah alat-alat kita aman karena kita juga sudah melewati sudah berizin dan sudah melewati tahap-tahap itu pemeriksaan pengujian itu sehingga dia dinyatakan aman, layak operasional, istilahnya seperti itu. Oke, tiap tahun dan tiap masing-masing alat tadi ya, 3 tahun, 4 tahun. Yang jadi, ujinya sendiri 4 tahun sekali, yang setiap ngeceknya sendiri juga setiap tahun juga dilakukan. Aman lah ya berarti ya, Mbak Ulia ya. Berarti di radiologi itu nggak usah takut-takut lah, begitu kita tahu sekarang ada penjelasan, apalagi mbak-mbaknya, mas-masnya yang ada di radiologi itu setahu saya masih muda-muda, terus ramah dan selalu bahagia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk nih. Untuk biasa saya sebagai biasanya pengantar pasien ini mungkin kan lemah, dia nggak punya kekuatan untuk menanya, bisa jadi misalnya ke orang tua atau anak-anak. Yang perlu saya tanyakan itu hasilnya berapa lama gitu. Hasil radiologi ya. Iya, hasil radiologi keseluruhan ya. Jadi bukan cuma fotonya aja terus ada hasil dari dokter, itu kira-kira berapa lama? Jadi di instalasi radiologi itu ada tim work. Jadi dari mulai pendaftaran atau admission, kemudian petugas yang melakukan ronsen, itu radiografer, ada PPR-nya juga dan Vismed-nya, kemudian ada tenaga elektromedis juga untuk maintenance alat-alat, dan dokter radiolog. Jadi setiap prosedur yang harus dilalui setelah pendaftaran, pasien biasanya akan dijelaskan prosedur pemeriksaannya, kemudian dilakukan pemeriksaannya sesuai dengan jenisnya ya Kak Ari, yang ronsen, USG, CT scan. Setelah itu ada pengolahan gambar atau image yang jadinya hasil film yang biasanya Sobat Sehat Sedulur Teguh bawa pulang, warnanya hitam putih. Ya, filmnya. Nah, sebelum diberikan kepada pasien, biasanya foto itu melalui QC dibawa ke dokter radiolog untuk dilakukan ekspertisi. Nah, kalau untuk pemeriksaan sederhana, contohnya kaki, tangan, kemudian kepala, dan foto sederhana ya, konvensional, itu biasanya kita bisa ditunggu hari itu kurang lebih 2 jam. Dengan syarat tidak ada kasus penyulit. Tapi untuk beberapa pemeriksaan CT scan itu biasanya kita janjikan, kecuali yang kasus itu ya Kak, ini yang reguler biasa itu lebih dari 1 hari. Untuk kasus situ kita usahakan kurang dari 3 jam untuk yang CT scan. Jadi memang setiap pemeriksaan itu berbeda-beda. Nah ini yang Sobat Sehat Sedulur Teguh harus pahami, terkadang foto tangan jangan dibandingkan dengan foto CT scan karena jelas akan berbeda untuk waktu tunggunya. Jadi kalau untuk foto tangan atau ekstremitas atau foto sederhana kategorinya itu 2 jam bisa jadi, kecuali ada penyulit nih. Nah, tapi kalau untuk CT scan itu lebih dari 2 jam.
Jadi tergantung dari pemeriksaannya itu CT scan apa, menggunakan kontras atau tidak, ada penyulit atau tidak. Jadi setiap jenis pemeriksaan di radiologi ada kerangka waktu tunggunya masing-masing. Jadi tidak sama semua 2 jam. Jadi, kalau kadang-kadang kan kepicunya gini Kak Ati, ini sudah jadi, padahal fotonya duluan upload. Iya, betul. Ini yang harus saya beritahukan kepada sobat sehat sedulur tugu semua. Ditanyakan dulu aja ke petugasnya apakah foto itu bisa ditunggu hari itu atau membutuhkan berapa lama untuk pengambilan hasilnya. Seperti itu. Jadi nanya lagi ke petugasnya ya? Iya, kadang malah kita beritahukan saat kita memberikan kartu pengambilan Kak. Oh ada. Kita jelaskan sebaiknya diambil kapan. Kalau kerja tidak bolak-balik berarti diambil waktu kontrol saja. Ya, daripada nunggu lama, bolak-balik ya. Oke. Mungkin penjelasan tentang radiasi, tentang pemeriksaan radiologi di Rumah Sakit Umum Tugurejo itu sudah cukup kali ya? Mungkin Cukup deh. Kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin ada dari Mbak Ulia sama Mbak Eni. Yang jelas, selama memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang radiologi karena itu ada kaitannya dengan penggunaan sinar X, ada radiasi, silahkan berkunjung. Jika ada sesuatu yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke petugasnya. Ya, petugasnya ramah. Jangan takut. Ya, intinya jangan takut dengar radiasi. Sekarang nggak boleh takut lagi karena di Rumah Sakit Tugurejo itu pemeriksaan radiologinya itu udah benar-benar sudah diminimalkan untuk pemeriksaannya, terus proteksi radiasinya, dan bagaimana untuk alat-alatnya sebenarnya sudah cukup benar-benar dievaluasi terus secara tahunan. Oke, saya rasa sekian untuk podcast kita hari ini tentang pemeriksaan radiologi di instalasi radiologi Tugurejo. Semoga kita semua sehat selalu. Amin, dan amin. Sampai ketemu di lain waktu, mungkin ada lagi. Kemudian kita sehat dan selalu panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat dulur Tugurejo. Terima kasih. Terima kasih.